Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Algoritma Dijkstra. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Siti Nurhalisa dan teman saya. Saya Muhammad Fadil Isa. Saya Ismayanti. Saya Anhar. Nama saya Intaswin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja materi pertama yaitu pengertian algoritma Dijkstra akan dijelaskan oleh Fadil. Algoritma Dijkstra adalah metode untuk menemukan jalur terpendek atau lintasan terpendek antara dua simpul dalam sebuah graf. Dan graf ini berbobot positif, yang mungkin merupakan rangkaian simpul-simpul yang terhubung dengan berbagai nilai bobot. Algoritma ini ditemukan oleh ilmuwan komputer asal Belanda. Algoritma ini bekerja dengan menghitung jarak terpendek dari satu simpul ke simpul yang lain dalam graf dengan menggunakan pendekatan greedy. Pendekatan ini berarti bahwa pada setiap langkah algoritma memiliki simpul berikutnya dengan jarak terpendek yang belum dijadikan bagian dari jalur terpendek yang diketahui. Dijkstra ini menggunakan konsep himpunan yang terbagi menjadi dua bagian. Himpunan simpul yang telah dijadikan bagian dari jalur terpendek yang telah diketahui dan himpunan simpul yang dieksplorasi. Dengan menghitung jarak terpendek dari simpul awal ke simpul yang lain, algoritma ini membangun jalur terpendek secara bertahap, menyesuaikan estimasi jarak terpendek saat lebih banyak informasi menjadi tersedia. Demikian. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu kelebihan algoritma Dijkstra akan dijelaskan oleh Ismayanti. Baik, materi selanjutnya itu tentang kelebihan algoritma Dijkstra. Yang pertama itu solusi optimal, di mana algoritma Dijkstra ini bisa memberikan solusi yang baik dalam mencari jalur terpendek dalam graf berbobot non-negatif. Jadi hasilnya nanti itu adalah jalur terpendek dengan total bobot minimal. Kemudian yang kedua itu ada efisien pada graf kecil, di mana algoritma Dijkstra ini berjalan dengan efisien pada graf berukuran kecil sampai sedang. Jadi pada saat digunakan pada graf dengan jumlah simpul yang terbatas, algoritmanya ini bisa memberikan hasil dengan cepat. Kemudian penerapan yang sederhana. Di penerapan yang sederhana ini, algoritma Dijkstra bisa memiliki logika yang relatif sederhana dan mudah untuk dipahami. Kemudian penggunaannya juga itu bisa diimplementasikan dengan mudah dalam berbagai bahasa pemrograman. Kemudian mudah untuk diimplementasikan, di mana algoritma Dijkstra ini menggunakan pendekatan greedy, di mana pada setiap langkahnya itu algoritma selalu memilih simpul dengan jarak terdekat. Kemudian fleksibilitas, di mana algoritma Dijkstra ini dapat digunakan dalam berbagai jenis graf, termasuk graf berarah dan tidak berarah. Tidak hanya itu, di algoritma Dijkstra ini kita bisa memodifikasi tertentu. Algoritma ini juga dapat kita gunakan untuk mengatasi masalah lain seperti jalur terpendek dengan batasan jumlah titik yang dilalui atau mencari jalur terpendek dengan batasan bobot tertentu. Baik, saya kembalikan ke moderator.
Baiklah, materi selanjutnya yaitu kekurangan algoritma Dijkstra dan akan dibacakan oleh M. Taswin. Kekurangan algoritma Dijkstra antara lain satu, tidak mendukung bobot negatif, yaitu algoritma Dijkstra tidak bisa digunakan untuk graf yang memiliki bobot sisi negatif. Digunakan pada graf dengan bobot negatif, algoritma ini dapat menghasilkan hasil yang salah atau bahkan tidak menghasilkan solusi. Dua, kompleksitas waktu. Algoritma ini memiliki kompleksitas waktu untuk implementasi sederhana dengan matriks ketentangan dan dengan menggunakan heap atau probability event. Ini bisa menjadi tidak efisien untuk graf yang sangat besar dengan banyak simpul dan sisi. 3. Tidak adaptif. Algoritma ini harus dijalankan ulang dari awal jika ada perubahan kecil pada graf, misalnya jika ada penambahan atau penghapusan sisi. Ini berarti algoritma tidak efisien untuk graf yang sering berubah. 4. Single source. Algoritma Dijkstra hanya mencari jalur terpendek dari satu simpul sumber ke semua simpul lainnya. Jika kita memerlukan jalur terpendek antara semua pasangan simpul, algoritma ini harus dijalankan untuk setiap simpul sumber yang dapat menjadi sangat tidak efisien. 5. Kesulitan dan implementasi. Implementasi algoritma Dijkstra yang efisien menggunakan heap atau probability event dapat menjadi kompleks dan membutuhkan pengetahuan mendalam tentang struktur data yang bisa menjadi kendala pemula. 6. Memori usek. Algoritma ini membutuhkan penyimpanan tambahan untuk struktur data seperti probability event dan array jarak yang bisa menjadi masalah untuk graf yang sangat besar. 7. Kinerja pada graf berbobot tinggi. Meskipun algoritma ini efisien untuk bobot non-negatif, pada graf dengan bobot yang sangat tinggi, perhitungan bisa menjadi lambat karena banyaknya update yang harus dilakukan pada probability event. Baiklah, terima kasih. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu cara kerja algoritma Dijkstra. Baik, yang pertama itu tentukan titik mana yang akan menjadi node awal satu persatu. Selanjutnya, beri nilai bobot jarak untuk setiap titik ke titik lain. Yang ketiga yaitu set semua node yang belum dilalui dan set node awal sebagai node keberangkatan. Jika jarak ini lebih kecil dari jarak sebelumnya, hapus data lama dan simpan ulang data jarak dengan jarak yang baru. Keempat, set node yang belum dilewati dengan jarak terkecil dari node keberangkatan sebagai node keberangkatan. Selanjutnya, ulangi langkah sebelumnya. Selanjutnya, saat selesai dan setiap jarak terhadap node tetangga telah dilalui sebagai node yang telah dilalui. Selanjutnya ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama itu mulai dengan grafik tertimbang, lalu pilih titik awal dan tetapkan nilai jalur tak terhingga ke semua perangkat lain. Selanjutnya pergi ke setiap simpul dan perbarui panjang jalurnya. Yang keempat, jika panjang jalur simpul yang berdekatan lebih kecil dari panjang jalan baru, maka jangan diperbarui. Selanjutnya, hindari memperbarui panjang jalur simpul yang sudah dikunjungi. Setelah setiap iterasi,
kami memilih vertex yang belum dikunjungi dengan panjang jalur paling sedikit jadi kami memilih 5 sebelum 7. Selanjutnya perhatikan bagaimana simpul paling kanan memiliki panjang jalurnya diperbarui 2 kali. Dan yang terakhir ulangi sampai semua simpul telah dikunjungi. Nah, ini adalah pseudocode dari algoritma Dijkstra. Nah, selanjutnya untuk shortcut program algoritma Dijkstra akan dijelaskan oleh Anhar. Baik, saya akan menjelaskan tentang algoritma Dijkstra. Yang pertama, di sini ada 2 variabel, yaitu ada vertex dan edge, yang dimana digunakan untuk representasi graf yang akan digunakan dalam algoritma Dijkstra. Vertex ini adalah tetangga yang menunjukkan apakah ada jalur langsung antara 2 simpul atau tidak ada. 1 jika ada dan 0 itu tidak ada. Kemudian untuk variabel edge, matriks bobot menunjukkan bobot atau jarak antar 2 simpul yang terhubung langsung. Kemudian fungsi toBeSit digunakan untuk menentukan simpul mana yang akan dikunjungi terlebih dahulu. Kemudian mencari simpul yang belum atau yang akan dikunjungi melalui jarak terpendek dari simpul awal. Kemudian bagian 6 of vertex untuk menyimpan informasi tentang simpul yang sudah dikunjungi dan jarak terdekatnya antar simpul awal. Setiap elemen dari daftar 2 elemen, satu status kunjungan dan jarak toBeSit jika diinisialisasi dengan 0, sedangkan untuk simpul lainnya diinisialisasikan maksimum dari ses.maxSize. Kemudian di bagian for vertex in range adalah bagian inti dari Dijkstra. Untuk setiap simpul yang belum dikunjungi, algoritma akan mencari simpul tetangga yang memiliki jarak yang terpendek dari simpul awal. Jika jarak yang lebih pendek, maka jarak dalam daftar visit dan distance akan diperbarui. Setelah semua tetangga diperiksa, akan kunjungan simpul saat diubah menjadi 1 sudah dikunjungi. Kemudian di bagian akhir for distance in visit and distance mencetak hasil akhir dari algoritma Dijkstra, yaitu jarak terdekat dari simpul sumber di setiap simpul lainnya di dalam graf. Simpul diwakili dengan huruf alfabet, yaitu A, B, dan C, dan seterusnya. Saya kembalikan ke moderator. Itulah presentasi yang dapat kelompok kami bawakan. Adapun lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, wabarakatuh.